Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون فقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, asatidz, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diliputi rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Khususnya taufik, diberikan petunjuk kepada jalan yang hak dan diberi kekuatan untuk mengikutinya. Bersyukur kita padanya pada subuh ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan pagi ini kita mulai dengan amalan terbesar yang akan dibanggakan di hadapan Allah yang Maha Besar. Salat subuh berjamaah yang berat tetapi ringan bagi orang yang Allah berikan iman. Semoga Allah terima salat kita, Allah kabulkan harapan, doa dan permintaan kita. Dan selanjutnya kita sambung pula dengan majlis yang mengingatkan kita kepadanya, mempelajari agamanya yang merupakan salah satu dari 3 landasan utama kita. Yang di alam kubur kita akan ditanya tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Maka kita mempelajari agama ini dengan dalil-dalilnya adalah mempersiapkan bekal untuk ujian di alam kubur dan di akhirat nanti. Ya Pak ya, insyaallah saya duduk di Masjid Zaid bin Thabit ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan bersama Imam Syafi'i rahimahullah, masih berkaitan dengan an-nahyi, an-nawahi. Qala rahimahullah sifatu nahyillahi wa nahyi rasulih. Sifat larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa makna yang dengannya tersimpul seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala? Apa kaidah yang tentang larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka dari kata-kata simpul itu lahir kaidah yang akan disebutkan oleh beliau, bahwa di antara kaidah yang masyhur, an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Al-aslu bin nahyi
yufidul tahrim illa ma dalla dalilu ala khilafihi, yaitu larangan itu hukum asalnya mengharamkan. Hukum asalnya mengharamkan. Bahwasanya segala sesuatu yang diharamkan itu, yang dilarang itu, hukum asalnya diharamkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Berarti berubah dari haram kepada misalnya makruh. Kepada makruh. Tapi kalau hukum asalnya adalah larangan itu haram. Hukum asalnya. Apa contoh larangan Allah dan Rasulnya? Apa bunyinya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ini perintah nih, bukan larangan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Perintah kan? Perintah menjauhi adalah larangan mendekati. Baik, alhamdulillah. Sahih. Ini di antara siyago atau asalib an-nahi. Nanti kita bicara tentang masalah sigat-sigat larangan, di antaranya itu. Kadang sigatun nafi tufid kadzalik at-tahrim, tufidu an-nahi. Baik, yang nahyun sharih saja dulu, yang larangannya dengan nahi. Wala ta'kulu ar-riba. Jangan makan riba. Wala ta'kulu amwalal wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, jangan kalian makan harta sebagian kalian dengan cara batil. Hukumnya apa? Haram. Hukum khamar apa? Haram. Nah, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Kemudian nanti akan ada lagi kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad. Al-nahyu yaqtadi al-fasad. Bahwa larangan itu konsekuensinya kalau dilanggar juga mengakibatkan al-fasad, yaitu rusaknya sesuatu yang dilakukan itu. Tidak sah. Ada yang mengatakan al-batil yufidu al-butlan. Artinya larangan itu kalau dibuat juga batil. Dibuat juga batil. Di sini para ulama ada yang memutlakkan saja, mutlak. Asal dilarang dibuat menjadi rusak. Apa misalnya? Larangan jual beli ketika azan kedua hari Jumat. Ulama mengatakan, kembali ke hukum asal tadi, jual beli itu tidak sah. Tidak sah. Tapi sebagian mengatakan tidak. Jual beli sah, tapi berdosa. Bapak pilih yang mana? Pilih yang tidak sah aja lah ya, biar tidak ada lagi yang jual beli. Ya, daripada sah tapi jual beli berdosa. Nah, ini kembali kepada masalah ulama, di antara ulama mengklasifikasikan bahwa larangan itu ada 3 macam. Satu, yata'allaq bizatil manhi anhu. Bahwa yang dilarang itu ada sesuatu itu langsung, zatnya. Seperti riba. Seperti riba. Riba itu yang dilarang ribanya. Jadi kalau ada yang akad riba, akadnya fasid. Otomatis fasid. Karena yang dilarang itu adalah riba. Nah, atau dilarang misalnya menikah istri yang kelima. Ini sengaja kalau ini bapak-bapak senang contoh-contoh ini. Istri yang ke-5. Karena yang dilarang
akadnya yang dilarang, sah nikahnya. Maka kalau ada yang menikah lagi yang kelima, otomatis batil, fasid. Ya, ini bagi yang membedakan antara batal dengan fasad. Sebagian mengatakan membedakan, sebagian tidak. Seperti Imam Ahmad membedakan antara al-fasad wal butlan. Al-fasad ma lam yuttafaq ala hurmatihi. Sesuatu yang tak disepakati haramnya, ada khilafnya. Itu yaqtadil fasad. Tapi kalau yang al-butlan, yang batil, ma yuttufiqa ala hurmatihi, yang disepakati haramnya, maka dikatakan batil. Seperti tadi nikah, itu disepakati, nikah kelima disepakati haramnya, maka ini batil, bukan sekedar fasid. Tapi nikah tanpa wali, karena ada khilafnya antara jumhur dengan Abu Hanifah, maka Imam Ahmad mengatakan di sini nikahuha au nikahuhu au nikahul mar'ati biduni wali fasid. Sebab tidak ijma' haramnya atau tidak sahnya. Taib. Kembali ke pembagian nahi tadi. Pertama, dilarang zatnya itu sendiri. Maka ini sepakat mengatakan fasid. Yang kedua, kembali kepada syartun min syurutihi. Syarat dari syarat-syaratnya. Seperti tadi, syarat nikah bagi wanita ada wali. Nah, lalu kan dilarang menikah tanpa wali. Dilakukan juga. Sah atau tidak? Fasid. Ini disebut fasid. Karena berkaitan dengan syarat dari syarat-syarat nikah. Masih apa syarat nikah? Antum udah lama tidak nikah saya. Sampai lupa syarat nikah. Rukun nikah. Ayo. Saksi. Terus langsung ke mahar aja. Mahar itu khilaf itu. Apa syarat itu tidak? Saksi. Wali. Enggak. Mahar tidak masuk dong. Enggak. Itu implikasi daripada akad. Apa mau harus nikah lagi nampaknya. Adalah mana nikah tidak apal. Kan kaji itu harus dipraktekkan, biar hafal. Kalau saya kan sudah hafal, tidak perlu lagi. Yang tidak hafal harus nikah lagi. Nah, jadi ulang lagi. Mulailah dulu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, saksi, akad. Adapun mahar itu implikasi daripada nikah. Artinya, buktinya Allah jadikan kalau tidak jadi, misalnya sudah akad nih, tidak jadi dia bergaul, bayar mahar setengah. Iya, jelas. Berarti kan ini implikasi daripada nikah, bukan syarat nikah, Maka sah nikah walaupun tak sebut mahar, sah. Andainya orang akad nikah tak disebut mahar, sah nikahnya. Iya Pak. Kebiasaan aja memang. Supaya tidak jadi khilaf nanti selesai akad itu. Jadi kalau seandainya nanti ada saksi bilang tidak sebut, kan payah nyebut mahar kadang panjang kan, akhirnya tidak sebut. Sah. Menurut sebagian ya sah. Nah, tapi kalau yang diamalkan di sini tidak sah. Kalau sebut sah nanti diprotes sama kakwaannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu implikasi. Nah, kalau kembali kepada syarat, maka bila dilanggar, maka yaqtadi al-fasad. Berarti ada dua. Satu, benar-benar itu yang dilarang, bukan syaratnya. Bukan itu syaratnya. Maka akibatnya adalah fasid atau batil. Misalnya tadi orang menikah tanpa wali atau menikah tanpa calon suami. Iya kan, tanpa calon suami. Maka disinilah ketika bicara tentang nikah online boleh apa tidak? Kenapa? Tidak ada calon pengantinnya. Surat hilang syarat di antara syarat-syaratnya.
maka nikah seperti tidak sah. Lalu apa gimana cara? Maka diwakilkan. Karena wakil di saat yang apa tidak ada, dia menempati tempat posisinya. Tapi hati-hati. Nah, tapi nanti kalau nikah mewakili jangan salah-salah nanti. Iya, nanti dia jadinya. Jangan lupa, itu mau buat saksi harus betul-betul apa tuh, jelimet. Aku terima nikahnya si fulana dengan mas kawinnya sekian. Diam kan? Sah kata apa? Nikahnya dengan dia. Iya. Jadi saya terima nikah si fulana binti fulan untuk jangan lupa. Kalau saya lupa dia bilang untuk itu kadang dia dimanfaatkan kelalaian saksi kan. Habis itu pas pulang saya nikah pakai bahasa dari rekamannya katanya. Allah Ustaz. Ada kasusnya? Tidak ada kayaknya ya. Tidak ada, alhamdulillah. Karena jarang juga orang mewakilkan. Nah, jadi melakukan akad yang melanggar sesuatu yang merupakan syarat, maka yaqtadi al-fasad. Yang ketiga, yaitu larangan yang tidak berkaitan dengan zatnya langsung dan tidak berkaitan dengan syaratnya langsung. Contoh lain yang berkaitan dengan syarat, kita dilarang sholat tanpa wudu. Sah? Haram tidak sholat tanpa wudu? Haram. Nah, bila sholat juga? Tak sah. Apa sebab? Karena larangan berkaitan dengan syarat. Jadi segala yang berkaitan dengan syarat, kalau dilanggar, maka yaqtadi al-fasad, rusak amal. Berarti yang pertama berkaitan dengan zatnya yang dilarang makan riba, ribanya yang haram, sah? Dibuat juga batal. Jadi sebenarnya akad-akad riba itu semuanya batil, fasid. Makanya kalau ada yang mau bertobat dari riba, kan ada gini, masyarakat tanpa riba. Dibayar uang, apa istilahnya? Bukan bunga. Bunga itu yang haram, maka bunga dibayar. Yang dibayar adalah apa istilahnya? Modalnya. Pokoknya. Ya pokok kan modal juga. Pokok modal sama ya. Atau yang dibayar ini, sedangkan bunganya tidak ini. Ini sebenarnya secara internasional itu sah demi hukum. Nah, cuma kadang-kadang itu disembunyikan oleh pemakan riba, pelaku-pelaku riba. Kalau ada orang yang ingin melepaskan diri dari riba ini, maka secara hukum internasional boleh dan tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Karena yang menjadi pokok yang menjadi hutang asalnya adalah pokok tadi. Cuman tidak di publish ini. Rugi orang pemakan, para pelaku-pelaku riba itu. Nah, rugi mereka. Tidak tahu kan? Iya. Tidak tahu antum. Maka minta tolong sama yang tahu. Minta tolong sama yang tahu. Ini dilindungi hukum. Hak konsumen ini. Hak konsumen. Misalnya ada yang sudah dulu tidak tahu riba, sekarang mau meninggalkan riba. Nah, jelas? Nah, wallahu musta'an. Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga kira-kira? Belum. Berdua, Pak. Oh, sudah. Nah, apa contohnya? Nah, sekarang saya minta contoh. Itu berkaitan dengan syarat. Iya. Salah contoh Bapak tuh. Contohnya mungkin tadi terlambat contohnya saya bilang. Yang ketiga belum saya kasih contoh. Itu baru contoh yang kedua. Yang kedua. Iya. Larangan itu berkaitan dengan syarat dari suatu amal itu. Dikasih panah. Dikasih tanda. Nanti apa lagi nam? Nah, di antara yang ketiga adalah tidak berkaitan dengan zatil manhi, dengan sesuatu yang zatnya dilarang dan tidak berkaitan dengan syaratnya. Apa contohnya? Apa Pak? Mahar, Masya Allah, mumtaz. Nah, mahar.
Kita tak boleh nikah kecuali dengan mahar. Kan dilarang nikah tanpa mahar. Apa bunyinya? Kan dilarang, di antara nikah yang dilarang adalah asyigar bisin. Nikah syigar, misalnya saya punya anak gadis. Sahabat saya punya anak gadis pula. Saya cinan sama anak gadis kawan, kawan cinan pula sama anak gadis saya. Tahu cinan? Naksir. Nah, akhirnya kita bersepakat. Kau nikahkan putrimu dengan saya, aku nikahkan pula putri saya denganmu. Ini di masa jahiliyah banyak nih. Di masa jahiliyah. Sekarang kayaknya aib ya. Kalau anak sahabat tuh kayak anak sendiri gitu ya. Salah juga. Nah, tidak bisa. Artinya boleh dianggap sebagai anak sendiri dari sisi kasih sayang ya. Tapi jangan pegang-pegang. Nah, jangan dilihat-lihat. Jangan nanti ayah pergi dulu ya temani pamannya. Omnya jangan. Ini sama dengan pesan sama kucing. Iya, pesan sama kucing jinak kucing sama. Iya. Saya kan ada kucing tuh setiap belum kalau asal buka pintu pertama subuh tuh dia sudah ada depan pintu. Cuman kalau boleh di dalam sama orang rumah, di dalam dia cuman terganggu katanya. Ada orang tidak suka kan? Ya bukan tidak sayang tapi tidak suka. Paham tak? Tidak paham. Orang sayang tapi jangan dekat-dekat. Kalau dekat jadi tidak sayang. Lupa pepatah orang kampung. Jauh disayang. Ada ya? Tidak paham. Nah. Jadi kalau misalnya dia dah datang itu. Nah, apa yang mesti katakan katanya? Apa yang mesti katakan sampai kucing pula? Oh ya, pesan ikan sama kucing. Ya, Ceng, saya pergi pasar dulu, jaga ikan dia. Jangan bilang seperti itu sama teman kita. Jelas? Bukan haram. Nauzubillah. Jadi seperti kata salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib, dia bilang, bukan Ishaq al-Harbi. Dia bilang, saya bisa dititipin apapun oleh orang lain. Ya, nah dititipin harta, saya siap amanah. Dititipin rumah, saya siap amanah. Dititipin tanah, saya siap amanah. Satu yang susah saya menjaganya. Jangan titip sama saya, nitip anak perempuan. Iya. Buyatun, kiai pun buyar dibuatnya. Nah, iya tidak bisa. Kan banyak kisah-kisah kan. Ahli ibadah yang iya. Iya betul. Nah, banyak kisahnya. Walhasil, kembali ke kajian, terfokus ke situ aja. Kembali ke kaji kita. Apa tadi? Iya, yang ketiga. Yaitu larangannya tidak berkaitan langsung dengan syarat dan tidak pula dengan zatnya itu yang dilarang. Apa contohnya? Mahar tadi. Dilarang nikah pakai mahar. Dilarang nikah tanpa mahar. Tapi bila terjadi akad nikah tanpa mahar, sah nikahnya? Sah akadnya. Tapi mahar dibayar kemudian. Namanya mahrul mithl. Mahar yang sepadan dengan orang itu di masyarakatnya. Misalnya di masyarakat kita, orang umumnya maharnya pakai apa? Seperangkat alat rumah tangga. Alat solat. Wah, seperangkat alat solat. Alhamdulillah. Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Iya. Seperangkat alat solat. Semoga yang pertama ini dapat pahala dia enggak ya. Karena mudahkan. Digunakan tak digunakan itu urusan lain. Yang jelas kan maharnya murah. Murah meriah. Karena sebanyak-banyak berkahnya wanita itu yang paling ringan. Karena ini bukan akad jual beli.
Ya akad bukan saya beli dengan itu, tidak bisa dibeli itu sih. Cuman ini adalah proses penghalalan. Nah ini larangan nikah tanpa mahar bukan berkaitan langsung dengan zat nikahnya, tapi pada implikasi dari pernikahan itu. Buktinya Allah SWT sahkan nikah itu. Nah, dan Rasul SAW sahkan nikah. Kalau belum disebutkan maharnya atau belum diserahkan maharnya, lalu terjadi hubungan, maka saat itu wajib. Saat itu wajib. Nah ini, yang seperti ini, larangan itu layak tadil fasad walal butlan. Tidak menyebabkan suatu akad itu rusak atau suatu ibadah itu rusak. Sebab tidak berkaitan dengan syarat, tak berkaitan dengan zatil amal. Contohnya dalam ibadah. Boleh tidak mencuri ember orang? Kok ragu jawabnya? Tidak boleh. Kan ini, kenapa saya bilang ember? Kami anak pondok, Bapak kan tidak pernah pondok, itu masalahnya. Jadi kalau di pondok itu, setiap tahun baru, ember baru, sapu baru, piring baru, periuk baru, semuanya lengkap. 2 pekan hilang semua. Itu siapa yang bawa? Sama di kamar sebelah gitu juga kasusnya. Pinjam sapu, tidak ada sapu lagi katanya. Padahal 9 orang sekamar, kami 14 orang sekamar, 4 kali 4. Hilang semuanya. Nah, jadi, nah sekarang ember dicuri. Anak pondok tuh wudhu dia kan, pakai ember ini. Boleh enggak wudhu di ember yang kita curi? Boleh. Allah. Boleh. Enggak ya Syekh, namanya curian. Boleh barang curi boleh pakai? Enggak boleh. Pinjam boleh. Mungkin curinya niatnya pinjam. Al-muntahi bitamlik. Itu pinjaman yang akhirnya dimiliki tanpa bayar. Tak masuk akad. Kan ada akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Tidak pernah dengar ya. Awalnya kita sewa, habis itu nanti kita ansur jadi milik kita. Ini enggak. Pinjam dengan niat memiliki. Tanpa diberi tahu. Namanya apa itu? Curi. Cuman biar enggak kasar dikit. Pinjam embernya iya. Tapi enggak pernah kembali. Nah yang seperti ini dilarang. Karena dilarang salat di tanah yang kita apa namanya? Yang kita bukan garap, yang kita rampas, atau pakaian yang kita curi. Boleh tidak sholat pakai jubah yang bukan milik kita? Tidak boleh. Sah? Barang curian. Cuman kalau tetap dia sholat pakai barang curian itu, kita lihat. Larangannya berkaitan dengan larangan sholat kah? Tidak. Karena sholat tidak dilarang. Yang dilarang adalah pakai baju curian. Berarti tidak berkaitan dengan zat salat. Jelas? Berkaitan dengan pakaian yang dicuri di bawah salat. Jelas? Berkaitan tidak dengan syarat? Tidak juga. Tidak juga. Berarti berkaitan dengan syai'in kharij. Seperti yang akan dijelaskan oleh beliau. Waktu habis juga. Mukaddimahnya. Nah, sesuatu yang di luar syarat, di luar zatil amal, di luar amal itu. Maka yang seperti ini la yaqtadil fasad. Tidak membuat ibadah itu batal atau rusak. Tetapi kurang pahalanya atau habis pahalanya. Kurang pahalanya atau habis pahalanya. Jelas? Salatnya sah. Tapi dia berdosa. Karena apa? Tidak berkaitan bizatil amal dan tidak berkaitan dengan syarat amal. Taib. Boleh tidak orang sholat pakai kain isbal bagi laki-laki? Tadi boleh.
Apa bunyi larangannya? Hah? Hah? La yanzurullah ila salati musbil. Allah tidak memperhatikan salat orang yang isbal. Ya Pak? Baik. Sekarang larangan ini berkaitan dengan zat salat? Enggak. Sah? Berkaitan enggak dengan syaratnya salat? Enggak. Lalu berkaitan dengan apa? Kharij an zatis salat. Maka kalau ada imam yang isbal, sah enggak salatnya? Sah enggak salatnya? Sah. Tetapi dia berdosa. Dan dosa ini bisa lebih besar dari pahala salatnya tadi. Bisa menghabiskan pahala salat. Apalagi salatnya tinggal 1/10. Tidak cukup untuk membayar dosa tadi. Oleh sebab itu, pilih imam yang tidak isbal. Atau kalau ada imam isbal, ingatkan, Pak, tolong jangan kurangi pahala sholat. Tapi kata Buya itu boleh isbal katanya. Iya boleh, tapi di luar sholatnya. Kan dia bicara secara umum kan. Dalam sholat ada hadis khususnya. Makanya orang isbal itu payah selamatnya. Banjir payah. Sah? Harus gulung-gulung lagi. Sah? Wuduk payah. Harus gulung lagi. Apa lagi? Sholat payah. Harus gulung lagi. Di sholat dilarang pula menggulung kain. Tapi kalau yang tidak isbal, aman. Hujan, tak payah menggulung celana. Wuduk, tak payah menggulung celana. Salat, alhamdulillah, disenangi oleh Allah Subhanahu. Begitulah kalau sunnah itu ditegakkan. Aman kemana-mana. Oleh sebab itu, dari sekarang, gunting celananya. Ya, secara ekonomi juga menguntungkan. Saya sudah bahas itu berkali-kali. Sah? Iya kan? Sudah saya bahas kan? Ekonomis. Mau diulang lagi? Hah? Nah, taib. Antara isbal dan tidak isbal berapa senti? Ada 10? Anggap 5 lah. Berapa orang laki-laki di Pekanbaru nih? Hah? Ada 5.000? 500.000 kali 5 senti. 5 kali 100.000 kali 5 senti. Hah? 500.000 kali 5 berarti 250.000 senti. Berapa meter? Bagi 10. 200. Hah? 2.500 meter. Sah? 2.500 meter cukup untuk berapa celana? Iya, 2.500 meter ya. Iya ya. 2.500 meter. Dibagi 2 aja lah Pak, biar gampang hitungnya. 2.500 berarti 1.250 celana baru. Cukup enggak untuk anak yatim kita? Itu baru masing-masing 1 celana. Masing-masing 1 celana. Oh, Ustaz kan itu enggak dihitung bidang. Oh, kalau gitu hanya guntingan saja. Banyak kain perca yang bisa dimanfaatkan. Bisa kan? Berapa perabot yang selesai dengan penghematan itu. Makanya subhanallah, ini barangkali salah satu cara salah satu yang kita langgar, mubazir, sehingga harta kita tidak berkah. Kalau sebab itu maka hidupkan sunnah ini. Hidupkan sunnah ini. Belum lagi secara kesehatan. Secara kesehatan. Bahwa laki-laki itu perlu kuat.
dan kekuatannya bertumpu pada buku lalinya. Tahu buku lali? Tidak tahu buku lali. Apa bahasa kitanya? Mata kaki. Itu buku lali namanya itu. Kan berbuku dia. Mata kaki mana ada matanya? Ada matanya. Mata kaki. Mata kaki. Itu namanya buku. Bapak buka kampus lagi KBM ya. Buku lali nam. Taib. Itu perlu selalu terpapar dengan sinar matahari. Wanita kan tidak perlu kekuatan, perlu kelembutan. Makanya dia harus ditutup. Jelas Pak? Itu analisa saya Pak. Kalau Bapak nak batalkan silakan, tidak ada masalah. Ada teori baru. Nah. Jelas Pak ya? Nah, kemudian laki-laki perlu ketangkasan. Orang yang tidak isbal pasti gerakannya lebih tangkas daripada yang isbal. Makanya ahli kungfu tak ada yang isbal. Ahli silat tak ada yang isbal. Pemain bola tak ada yang isbal. Tak ada yang isbal. Nah, jadi oleh sebab itu makanya yang isbal tidak tangkas. Nah, dan seterusnya. Oleh sebab itu maka kita tinggalkan isbal itu. Karena dia dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Jadi jangan banyak-banyak alasan lagi. Jadi secara ekonomi lebih hemat, secara kesehatan lebih sehat, secara ketangkasan lebih tangkas, secara kenyamanan lebih nyaman. Dan nampak bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jangan dibalik. Perempuan tidak isbal, laki-laki. Ini kan terbalik ini. Perempuan harusnya ditutupi, laki-laki harus dibuka. Ini tidak, perempuan dibuka, laki-laki ditutupi. Terbalik. Jelas ya? Ayyuhal qadran. Allah musta'an. Semoga Allah beri kita hidayah dan taufik. Cukup sampai di sini. Insya Allah bisa. Ya, saya bukan mukaddimah ini supaya besok masuknya agak selesai kan. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.